Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fataha fi syahr Ramadan abwabal jannah wa ja'ala sawmahu wiqayatan minan nari wal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pemirsa budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi dengan saya Tengku Ikram Muhammad Amin akan memberi sedikit tausiah agama Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia ini Allah beri kesempatan hanya sekali di dunia dan dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala mau tidak mau. Hambakah dia, tuankah dia, rajakah dia, presidenkah dia, gubernurkah dia, semua manusia itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu dan kesempatan dan tempat yang Allah aturkan berbeda-beda. Allah mampu mengambil manusia dalam keadaan sebab, artinya bisa jadi orang meninggal karena kecelakaan, ada jatuh dari pohon, tenggelam di sungai. Ada juga Allah mampu mengambil nyawa manusia tidak butuh kepada sebab, arti manusia tidak tiba-tiba sakit sejenak kemudian sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu kita, keinginan-keinginan kita yang selama ini yang melekat pada diri kita, hawa nafsu, keinginan kita untuk hidup seolah-olah kita mau hidup selamanya di dunia ini, padahal dunia ini hanyalah sebuah ujian, kemudian hanya sebesar nikmat sebagaimana kita ambil satu tetes air dalam lautan, kita celup tangan kita, satu tetes itulah nikmat dunia yang selalu kita angan-angankan, yang kita impi-impikan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah cerita di Mus'ab bin Umair. Ini adalah seorang sahabat yang dulunya adalah pemuda yang sangat kaya raya. Di Mekah hidup pemuda yang sangat kaya raya, yaitu namanya Mus'ab bin Umair. Nah, beliau ini dikenal oleh penduduk Mekah. Andai kata Mus'ab ini keluar ke pasar atau di jalan, orang sudah tahu yang keluarnya itu adalah Mus'ab. Yang pertama, wajahnya yang sangat ganteng diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pakaiannya itu yang sangat mahal, yang membedakan dengan anak-anak muda Mekah selain daripada Mus'ab. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka banyak mata yang melirik kepada Mus'ab. Andai kata Mus'ab itu juga keluar di lorong ataupun di jalan-jalan, itu orang sudah tahu ini pasti Mus'ab, karena minyak wanginya adalah minyak wangi yang paling mahal dan yang paling wangi yang dipakai oleh Mus'ab. Nah, jemaah dimiliki Allah Subhanahu wa taala, dikala Mus'ab masuk Islam, maka ditinggalkanlah semua yang dia miliki yang melekat pada dia, yang pakaian yang mewah, kemudian dengan minyak wangi yang sangat mahal dan sangat wangi. Ini bahagian-bahagian dia sangat ingin hijrah, ingin fokus kepada agama. Dia tidak fokus lagi kepada hal-hal yang yang memerasuki dia untuk mengikuti hawa nafsunya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikala Mus'ab masuk Islam, kemudian ibunya menarik semuanya, keluarganya juga menarik semuanya barang yang diberikan kepada Mus'ab, baju-baju yang mewah, kemudian pakaian dan sebagainya yang dimiliki, minyak wangi, ditarik semuanya, sehingga hanya satu dua helai saja pakaian yang melekat pada tubuh Mus'ab. Nah, jemaah dimiliki Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaksikan hari ke hari iman Mus'ab itu bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bertambah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keimanannya, sehingga Rasulullah mengutus Mus'ab ini untuk berdakwah dan menyebarkan agama ke Yasrib. Hari ini Yasrib, dulu Yasrib, sekarang Madinah. Nah, dikala sampai ke Yasrib, keberhasilan karena ikhlasnya dakwah Mus'ab ini,
Ya, betul-betul karena memang dakwah tidak hanya dengan kata-kata, tapi beliau juga sebagai pelaku. Ya, maka banyak pemuka-pemuka pada waktu itu penduduk di Madinah, di Yasrib itu memeluk agama Islam asbab daripada lisan dan juga dakwah Mus'ab. Nah, sehingga dikala Rasulullah itu tidak diterima ke Habsyah, itu kemudian Rasulullah berhijrah ke Madinah. Rasulullah itu tidak mengalami apa-apa, tidak ada ditentang, tidak diusir di Madinah, bahkan disambut Rasulullah sampai ke Madinah. Karena kenapa? Karena awalnya sudah Rasulullah mengirim Mus'ab untuk berdakwah dan menyampaikan agama kepada penduduk Madinah. Nah, jemaah diberikan Allah Subhanahu wa taala, menariknya jemaah diberikan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah juga percayakan Mus'ab untuk memegang bendera panji perjuangan. Dulunya itu pakai bendera itu dipegang oleh orang yang sangat dipercaya, yaitu ini pemimpin dalam perang. Mus'ab ini dipercaya oleh Rasulullah untuk memegang bendera ini, karena dulu dalam perang kalau umpamanya sudah jatuh bendera itu berarti sudah kalah. Maka Mus'ab lah yang memegang bendera jihad perjuangan dalam perang Uhud. Maka dikala orang musyrikin itu menebas pohon tangan Mus'ab, jatuh tangan kanannya, kemudian dia dekap, dia ambil di tangan kirinya supaya bendera ini tidak jatuh. Nah, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya ditebas lagi tangan kiri Mus'ab, jatuh lagi, kemudian diambil, didekap, dipegang pakai dadanya, pakai dada Mus'ab, sehingga Mus'ab itu ditombak di dada pas kena di jantungnya. Mus'ab pun syahid. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dalam perang Uhud. Kemudian datang Rasulullah, sudah selesai peperangan, Rasulullah datang melihat jenazah Mus'ab. Rasulullah berlinang air matanya. Lalu Rasulullah mengatakan, wahai sahabatku, ketahuilah oleh kalian, Mus'ab ini adalah terlahir dari orang yang sangat hidup kemewahan. Beliau meninggalkan semua kemewahan dunianya demi agama, memperjuangkan jihad risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Risalah Rasul. Nah, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah oleh kalian dulunya bahwanya Mus'ab menggunakan pakaian yang sangat mewah. Aku hari ini meneteskan air mata. Karena apa? Karena Mus'ab itu diselimuti jasadnya oleh Rasul dengan satu kain. Andai kain yang melekat pada tubuhnya, andai kata kain itu ditarik sampai ke kepala, maka terbukalah bagian bawah, artinya dari kakinya kelihatan. Andai kata diujurkan, ditarik ke bawah, maka akan nampak kepalanya. Maka Rasulullah SAW meneteskan air mata. Kemudian Rasulullah SAW dah ditarik kain ini sampai menutupi kepalanya Mus'ab. Kemudian ditutuplah pakai rumput di kaki, di arah kaki jenazah atau syuhada Mus'ab yang syahid ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ini menjadi gambaran bagi kita bagaimana dulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai Allah dan Rasulnya sehingga berani berhijrah, meninggalkan bahagian-bahagian kesenangan duniawi. Nah, kita hari ini tidak dituntut untuk harus ke medan perang karena musuh kita tidak ada hari ini yang menentang agama di depan mata kita. Negara kita bahkan memberi kebebasan umat untuk bisa beribadah, tidak ada diganggu. Nah, maka bagi kita hari ini adalah bagaimana untuk juga bisa berjihad melalui menahan hawa nafsu, dan mudah-mudahan kita juga memperoleh predikat takwa dan juga bisa berhasil di bulan suci Ramadan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.